Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga Bapak dosen, yang mana pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rian Adi Saputra, yang merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Cyber Muhammadiyah dengan nomor NIM 2025-0100-134 di prodi Teknik Informatika, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinamika etika profesi dari konsep dasar hingga hak kekayaan intelektual dan manajemen risiko. Yang mana pembahasan ini merupakan pembahasan ringkasan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di pertemuan ke-14. Baik, langsung saja kita pada pokok pembahasannya, yang mana kita dalam etika dunia profesional di era digital, etika merupakan hal fundamental dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia profesional. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, itu membawa tantangan etika yang semakin kompleks, terutama di bidang teknologi informasi. Nah, etika profesi ini sendiri itu berfungsi sebagai pedoman moral dan juga landasan menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai mahasiswa informatika, kita itu harus memiliki peran krusial dalam memahami etika profesi karena erat kaitannya dengan pengembangan perangkat lunak, terus pengelolaan data, keamanan informasi, dan juga inovasi teknologi yang berdampak luas. Kemudian isu-isu seperti hak kekayaan intelektual, terus privasi data, akurasi informasi, dan juga akses teknologi itu menjadi tantangan etika utama. Jadi sebagai seorang mahasiswa di bidang prodi informatika, kita itu juga harus harus mampu mengatasi bagaimana isu-isu seperti hak kekayaan intelektual, privasi data, dan juga akurasi informasi hingga lanjutan pada akses teknologi. Nah, profesionalitas atau profesionalisme kerja itu menjadi manajemen teknologi, terus technopreneurship, dan juga manajemen risiko. Itu adalah aspek dan yang tak mungkin terpisahkan dari etika profesi. Jadi dari profesionalisme kerja, manajemen teknologi, terus technopreneurship, dan juga manajemen risiko itu suatu hal yang pastinya akan kita kerjakan, khususnya sebagai seseorang yang berada dalam dunia informatika. Terlebih lagi khusus kepada saya seorang mahasiswa yang pada kesempatan kali ini saya itu mengambil teknologi informatika, seperti itu. Terus dalam pembahasan ini kita memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar etika, moral, dan juga norma, yang mana kita akan memahami landasan etika, moral, dan juga norma dalam konteks kehidupan profesional. Terus yang kedua itu ada peran etika dalam manajemen teknologi, terus inovasi, terus technopreneurship. Nah, yang mana di dalamnya kita akan membahas menganalisis kontribusi etika dalam pengelolaan teknologi, terus inovasi, dan juga pengembangan jiwa technopreneurship. Terus yang ketiga, masalah yang akan kita bahas yaitu manajemen risiko dan juga perencanaan dalam etika profesi. Nah, yang mana kita itu akan mempertimbangkan konsep manajemen risiko dan juga strategi perencanaan dari perspektif etika profesi. Terus kemudian ada prinsip etika profesi dan juga profesionalisme kerja, yang mana di dalamnya kita itu akan membahas mengidentifikasi prinsip-prinsip etika profesi dan juga karakteristik profesionalisme yang
esensial. Terus yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual atau haki. Nah, dan juga penerapannya. Apa yang akan kita rangkum atau ringkas dari haki ini? Nah, di dalamnya kita akan membahas tentang menjalani konsep haki dan juga implikasinya dalam praktek etika profesi. Nah, seperti itu. Terus tujuan pembahasannya dari kelima tersebut, nah seperti yang kita bahas tadi, yaitu mendeskripsikan pengertian dan konsep dasar etika, moral, dan juga norma serta relevansi dalam kehidupan profesional. Nah, ini kita memahami etika, moral, norma, dan juga relevansinya dalam profesionalisme. Terus yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip etika profesi dan karakteristik profesionalisme kerja, yaitu mengetahui prinsip etika profesi dan juga ciri-ciri profesionalisme. Terus yang ketiga, menganalisis peran etika dalam manajemen teknologi, terus inovasi dan juga pengembangan jiwa teknopreneurship, yang mana kita akan menganalisis etika dalam teknologi, inovasi dan juga teknopreneurship ini. Terus yang keempat, menguraikan hak kekayaan intelektual atau haki serta penerapannya dalam etika profesi. Nah, kita akan memahami hak kekayaan intelektual dan juga aplikasinya dalam etika profesi. Terus yang kelima, mendeskripsikan konsep manajemen risiko dan juga strategi perencanaan dalam konteks etika profesi, yaitu mengenal manajemen risiko dan juga strategi perencanaan yang beretika, seperti itu. Baik, kita langsung pada definisi dan ruang lingkup etika, yang mana yang dimaksud dengan etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan juga apa yang buruk, benar dan juga yang salah. Terus kemudian kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nah, etika ini kalau kita telaah lebih dalam itu terhadap bagaimana kita antara memilih dan juga memilah mana yang baik, mana yang buruk, terus mana yang benar dan juga mana yang salah. Terus yang kedua adalah moral. Moral itu adalah nilai-nilai dan juga norma yang menjadi pegangan individu atau kelompok. Nah, jadi moral itu kalau diibaratkan pada pada sebuah kendaraan, itu merupakan sebuah rem, yang mana rem ini adalah sebagai pegangan kita bagaimana kita mengendalikan seumpama itu hal-hal yang buruk. Nah, ketika kita mengembalikan lagi pada moral, maka kita harus mengeremnya, seperti itu. Itu yang namanya moral. Terus yang norma adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Nah, norma ini adalah sebuah aturan. Kalau kita kembalikan lagi pada sebuah kendaraan, nah aturan itu sama halnya dengan mesin. Nah, yang mana mesin itu juga bergerak sesuai dengan aturannya, nah seperti itu. Nah, baik. Nah, ini definisi dan tentang etika, moral dan juga norma. Terus yang kedua adalah jenis-jenis etika itu ada apa saja? Nah, jenis etika itu ada dua macam. Yang pertama adalah deskriptif, berbicara mengenai fakta, nilai dan juga pola perilaku manusia. Terus yang kedua ada normatif. Normatif ini memberikan penilaian dan juga arahan tentang bagaimana seharusnya kita bertindak. Nah, jadi jenis etika itu yang pertama ada deskriptif, yang kedua adalah normatif. Nah, terus ragam etika. Nah, ragam etika ini ada dua juga. Yang pertama adalah secara umum, yang kedua adalah secara khusus. Yang mana etika umum, ragam etika yang bersifat umum ini adalah sebuah kondisi dasar tindakan secara etis, teori etika dan juga prinsip moral moral dasar. Nah, kembali lagi pada moral. Moral itu adalah nilai-nilai dan juga norma yang menjadi pegangan, menjadi sebuah rem kita bagaimana menentukan baik dan juga buruk. Nah, sama dengan yang ragam etika secara umum, yang mana menjelaskan kondisi dasar tindak etis, teori etika dan juga prinsip moral, prinsip nilai-nilai dan juga norma yang menjadi pegangan kita. Terus yang kedua, ragam etika itu ada ragam khusus. Nah, penerapan prinsip moral dalam bidang khusus ini baik itu secara
individual dan juga sosial. Jadi ragam etika yang bersifat khusus ini adalah sebuah penerapan prinsip moral, bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita menerapkan prinsip moral itu sendiri, baik secara individu maupun secara sosial, seperti itu. Nah, jadi etika, baik kita lanjut. Nah, jadi etika profesi ini secara garis besarnya adalah bagian dari etika sosial yang mengatur hubungan dalam lingkungan profesi agar dijalankan secara profesional. Nah, pedomannya apa saja? Nah, kita kembali lagi pada yang awal, kita itu harus memahami apa yang namanya etika, apa yang namanya moral, terus apa yang namanya norma, seperti itu. Jadi kalau ketiga-tiganya ini sudah kita pahami secara betul, maka secara etika profesi, nah kita itu bisa masuk ke dalam bagian dari etika sosial itu sendiri, yang mana yang mengatur hubungan dalam lingkup profesi agar dijalankan secara profesional. Jadi kita bisa menjadi seseorang yang profesional ketika kita sudah memahami tiga definisi dari ruang lingkup etika, kemudian kita menerapkannya dengan baik, seperti itu. Baik, lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu landasan moral dan juga profesi. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah etika kemanfaatan umum atau utilitarianisme etis. Nah, ini adalah memilih tindakan yang menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi kepentingan umum. Jadi mengutamakan kepentingan umum, ya, manfaat yang lebih yang lebih dominan pada kepentingan umum, seperti itu. Jadi etika kemanfaatan umum, nah memilih tindakan yang menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi kepentingan umum. Nah, yang kedua yaitu etika kewajiban atau dati etis. Nah, dati ethics, yaitu menjalankan kewajiban tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Nah, yang penting itu adalah sebuah kewajiban kita. Salah satu contoh, di dalam sebuah perusahaan kita menjadi seorang karyawan. Bagaimana kewajiban kita menjadi seorang karyawan? Apa yang sudah diperintahkan kepada kita, nah itu kita harus kerjakan. Nah, ketika itu sudah dikerjakan, maka ketika kita kembali lagi pada yang namanya etika kewajiban atau dati ethics ini, kita itu tidak perlu mempertimbangkan atau tanpa mempertimbangkan apa konsekuensi yang akan kita peroleh, apa konsekuensi yang akan kita dapat. Nah, ketika kita bekerja pada perusahaan, atau kita kembalikan lagi pada suatu contoh ketika kita menjadi seorang tentara abdi negara, menjadi tentara, menjadi polisi. Nah, kewajiban kita itu apa? Yaitu mengabdikan diri kepada negara, masyarakat, dan juga bangsa. Nah, kita itu tidak perlu atau tanpa mempertimbangkan konsekuensinya itu akan seperti apa. Entah kita itu akan mati nanti di medan perang atau hal-hal lain buruk. Nah, itu kita tidak memikirkan. Yang penting kita sudah mengerjakan apa kewajiban kita, atau yang kita bahas adalah dati ethics atau etika kewajiban, seperti itu. Terus yang ketiga, dalam landasan moral dalam profesi ini ada yang namanya etika kebenaran, nah, atau right ethics. Nah, itu menghindari tindakan yang melanggar nilai-nilai. Nah, kembali lagi pada perusahaan ataupun ketika kita menjadi sebuah abdi negara, ketika kita kembali pada etika kebenaran, maka meskipun itu sesuatu yang diperintahkan oleh atasan, ketika kita dengan akal, dengan naluri kita memandang bahwasannya itu bukan hal yang benar, maka secara etika kebenaran kita harus menghindari tindakan yang melanggar nilai-nilai ataupun norma-norma, seperti itu. Contoh, seorang atasan, ketika kita flashback lagi pada permasalahan di sebelum-sebelumnya, yaitu mohon maaf ketika kita dihadapkan pada berita kasusnya Verdi Sambo, maka sebagai seseorang yang mengedepankan etika kebenaran, ketika apa yang
kita diperintahkan oleh atasan kita itu salah, maka kita harus menghindari itu. Nah, itu salah satu contoh ketika kita mengedepankan yang namanya etika kebenaran. Terus yang seterusnya adalah etika keunggulan atau kebaikan, yaitu virtue ethics. Nah, ini adalah mengevaluasi tindakan berdasarkan karakter orang yang melakukannya. Nah, jadi kita itu mengevaluasi tindakan sesuai karakter orang yang melakukan. Salah satu contoh ketika kita menjadi seorang karyawan lagi atau kembali lagi pada seorang abdi negara, nah kita mengevaluasi orang ini seperti apa, keunggulannya seperti apa, kebaikannya seperti apa. Nah, harus seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu adalah etika sadar lingkungan atau environmental ethics, yaitu kesadaran dan juga tindakan terhadap kondisi lingkungan. Nah, kita kembali lagi ya, flashback pada salah satu contoh sebab dan akibat bencana alam yang terjadi di daerah Sumatera sana terhadap saudara-saudara kita. Nah, kalau kita mengedepankan yang namanya etika sadar lingkungan, nah, maka dengan kesadaran dan juga tindakan terhadap kondisi lingkungan itu, salah satu contoh ketika kita bekerja, nah, melihat di lingkungan kita, proyek-proyek yang atau perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja itu pekerjaannya adalah untuk menebang pohon ataupun penebangan liar, ataupun meskipun kita bukan menjadi seorang karyawan, cuma kita berada dalam situasi ataupun kondisi dan juga kita berada di tempat itu. Nah, secara etika sadar lingkungan, maka akal pikiran kita, naluri kita itu akan tersadar dengan sendirinya bahwa hal itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena sebab akibatnya nanti ketika ada penebangan pohon secara liar seperti ini, maka secara naluri, secara pikiran kita, secara akal kita, ini dampaknya nanti akan seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mengedepankan etika sadar lingkungan, maka sudah seharusnya kita memikirkan terlebih dahulu ketika saya melakukan penebangan pohon seperti ini, apa nanti yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Nah, ini landasan moral dalam profesi. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada etika kemanfaatan umum, terus ada etika kewajiban, etika kebenaran, etika keunggulan atau kebaikan, dan juga ada etika sadar lingkungan. Terus lanjut pada pembahasan kita selanjutnya, yaitu karakteristik dan juga tuntutan profesional. Nah, profesi yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah, yaitu mengandalkan keahlian khusus. Nah, cirinya seperti apa? Keterampilan khusus, pekerjaan utama, sumber nafkah, dan juga keterlibatan pribadi mendalam. Nah, ini profesi yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah. Salah satu contoh kita seumpama kalau diibaratkan saya seumpama nanti lulus dari Universitas Cyber Muhammadiyah ini, karena saya mengambil prodi teknik informatika yang mana di dalamnya itu membahas tentang jaringan, tentang komputerisasi. Nah, sebagai keahlian khusus saya itu paham di dunia komputer. Nah, pekerjaan kita nanti di bidang apa? Nah, disesuaikan apa kita menjadi seorang teknisi komputer atau menjadi seorang teknisi jaringan, karena itu nanti disesuaikan dengan keterampilan khusus kita. Pekerjaan utama kita sumber nafkah dan juga keterlibatan pribadi mendalam. Apa keunggulan saya? Apa yang menjadi keahlian saya? Nah, itu profesi. Terus yang kedua adalah profesionalisme. Ini merujuk pada tingkah laku, tujuan atau kualitas yang melukiskan suatu profesi, yaitu menekankan pada aspek menjalankan profesi untuk keuntungan atau penghidupan. Nah, sedangkan ciri-ciri profesi ini yaitu pengetahuan khusus, kaidah dan standar moral yang tinggi. Terus kode etik profesi, pengabdian pada masyarakat, izin khusus, keanggotaan organisasi profesi. Terus yang
profesionalisme kerja yaitu mengejar kesempurnaan, kesungguhan, ketekunan, terus integritas tinggi dan juga kebulatan pikiran dan perbuatan. Nah, ini karakteristik dan juga tuntutan profesional antara profesi dan juga profesionalisme. Perbedaannya sudah kita pahami. Profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah, yang mana itu mengandalkan keahlian khusus kita. Bagaimana kita keahlian kita, bagaimana kemampuan kita. Nah, sedangkan profesionalisme ini merujuk pada tingkah laku kita, tujuan atau kualitas yang melukiskan suatu profesi. Nah, ketika kita menjadi seorang yang ahli dalam komputer, terus profesi kita menjadi seorang teknisi komputer atau teknisi jaringan, maka secara profesionalisme bagaimana tingkah laku kita dalam menjalankan profesi kita itu sendiri, seperti itu. Makanya ciri-cirinya adalah kesungguhan, kesempurnaan, ketekunan dan juga integritas yang tinggi. Terus kompetensi profesional. Nah, di sini ada aspek-aspek kunci kinerja profesional, yang mana kompetensi profesional itu ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah kompetensi spesialis, ada kompetensi metodik, terus ada kompetensi individu, ada kompetensi sosial. Nah, yang mana 5 karakteristik dasarnya itu kinerja profesional. Aspek-aspek kunci kinerja profesional, kompetensi profesional, yaitu ada 4 komponen utama. Kompetensi spesial 1, terus kompetensi metodik 2, terus kompetensi individu 3, terus kompetensi sosial 4. Nah, ini komponen utama kompetensi profesional. Terus 5 karakteristik dasar kinerja profesional. Jadi untuk karakteristik dasar itu untuk kinerja yang profesional itu ada motivasi, terus ada sikap, terus konsep diri, terus pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, ketika kita sudah mengetahui aspek-aspek kunci ini, maka terbentuklah sebuah perspektif, sebuah kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang profesional itu harus memiliki komitmen yang tinggi, tanggung jawab, berpikir secara sistematis, terus penguasaan terhadap materi-materi yang sudah kita pahami, terus menjadi bagian masyarakat yang profesional. Nah, seperti itu. Baik, terus lanjut pada yang namanya inovasi dan kewirausahaan di era digital. Nah, yang pertama tentang sains dan teknologi. Nah, sains itu apa? Pengetahuan sistematis tentang alam. Terus yang teknologi adalah terapan sains untuk kemaslahatan manusia. Jadi ini terjadi perkembangan besar pada abad 20 sampai 21, yang mana di abad 20 tahun 2000 sampai 2021 ini di dunia informasi, transportasi, kedokteran dan juga lain-lain ini semakin pesat perkembangannya sampai saat ini. Bukan menurun lagi, tetapi malah tinggi. Mulai saya di tahun 2000-an hanya tahu tentang HP Note Nenot ya, HP jadul, HP yang layarnya kuning. Nah, kalau sekarang sudah HP layar sentuh. Begitupun dengan sumber informasi. Kalau dulu kita mau tahu tentang informasi, kita harus mengulik langsung. Ya, kita harus mengulik langsung, atau paling tidak kita mendengarkan berita, yang mana berita itu kita dapat dari radio kuno itu atau dari TV. Nah, kalau orang-orang dulu, saya itu masih tahu waktu itu orang yang memiliki TV tabung dengan layar hitam putih itu dalam satu desa ataupun satu dusun itu terkadang satu orang. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sebuah informasi, kita harus pergi ke sana terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan tahun sekarang di 2026 ini, di eranya Gen Z. Nah, informasi itu semakin lengkap, bahkan tinggal pegang handphone saja informasi itu mudah kita dapat.
Sekarang bahkan ada yang namanya perkembangan AI. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, di inovasi dan juga kewirausahaan di era digital ini ada yang namanya technopreneurship, yang mana yaitu gabungan teknologi dan juga entrepreneurship, yaitu wirausaha di bidang teknologi. Terus sasarannya apa? Yaitu mengubah pola pikir kita, terus mengubah tren bisnis masa depan, kemudian mengejar ketertinggalan ekonomi. Nah, kalau dulu ya bicara lagi tentang yang namanya AI ya, dalam mengoperasikan hal-hal yang kita inginkan, salah satu contoh saya itu bergerak di bidang konten kreator. Nah, itu mengubah pola pikir saya di tahun 2013. Dulu kita itu untuk menjadi seorang konten kreator harus bergerak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kita lakukan tersendiri. Kita perlu riset, terus tulis naskah, transkripnya seperti apa, skripnya itu seperti apa. Nah, di era sekarang ya, karena kita itu mengejar ketertinggalan ekonomi, terus ada yang namanya tren bisnis masa depan, dan juga mengubah pola pikir kita, ada yang namanya AI. Kita itu sudah harus masuk ke dunia modern, bukan menggantikan kita, melainkan menjadi tools atau alat bagaimana mempermudah pekerjaan kita itu sendiri. Jadi sekarang bikin konten, kita itu tidak perlu mikir lagi seperti ini, tidak perlu mikir lagi seperti ini, karena sudah ada yang namanya AI sebagai alat bantu kita. Oh iya, ini sudah cocok apa tidak ya dengan saya, seperti itu. Terus ada yang inovasi dan kewirausahaan, yaitu yang ketiga adalah ciri wirausahawan, yaitu berani mengambil resiko, jeli terhadap peluang, berani tampil beda, terus tidak mudah puas. Nah, terus yang kedua adalah memiliki visi misi, memiliki keberanian, kreativitas, dan juga tahan terhadap kritik. Bukan anti kritik ya, tetapi tahan terhadap kritik, seperti itu. Jadi ketika kita dikritik, seumpama kita wirausaha tentang produk, seperti itu, ternyata produk kita itu pada kalangan beberapa orang itu tidak enak, maka mereka kritik terhadap kita. Kita itu bukan minder, tetapi menyerap kritik itu menjadi sebuah inovasi baru. Oh, ini ternyata kurang di bagian ini, maka kita benahi, kita perbaiki, seperti itu. Jadi di dalam inovasi dan kewirausahaan di era digital ini ada 3 bagian, yaitu sains dan teknologi, terus yang kedua technopreneurship, terus yang ketiga adalah ciri wirausahawan. Nah, ini harus kita pahami agar apa kita itu tidak ketertinggalan, terus kita bisa juga mengembangkan, terus kita itu bisa beradaptasi pada zaman yang semakin modern ini, bukan menjadi orang yang kolot lagi, seperti itu. Terus bagaimana mengelola kemajuan teknologi? Nah, di sini ada 3 poin. Di bagian teknologi, terus manajemen teknologi, terus ada inovasi teknologi. Nih, teknologi itu sendiri adalah alat, teknik, terus prosedur untuk meningkatkan kemampuan manusia. Nah, komponennya ada apa saja? Ada technoware, ada humanware, ada infoware, ada orgaware, nah seperti itu. Terus teknologi itu ada inovator yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini tentang teknologi. Bagaimana manajemen teknologinya? Yaitu pertama, menjembatani engineering atau science dengan manajemen untuk perencanaan, pengembangan, dan juga implementasi teknologi. Tujuannya untuk apa? Pemanfaat teknologi ini menjadi hal yang strategis, menjadi keunggulan untuk kompetitif dalam kita mengembangkan. Contoh, kalau kita wirausahawan, bagaimana kita mengembangkan produk kita, nah seperti itu. Terus ada lagi yang namanya inovasi teknologi. Apa saja poin-poinnya? Nah, ini adalah proses kompleks yang mana di dalamnya ada teknologi push, market pull, integrasi. Nah, terus untuk jenis-jenisnya ada revolusi dan juga evolusi. Nah, revolusi ini adalah perubahan yang signifikan, sedangkan evolusi adalah penambahan fitur, seperti itu. Jadi kalau revolusi ini
Bisa dikatakan kita hampir merombak total, sedangkan evolusi ini adalah sebuah penambahan fitur atau perbaikan. Terus apa nanti faktornya, yaitu pada faktor ekonomi, pada faktor pasar, kemudian pada faktor industri, terus pada kebijakan-kebijakan pemerintah, SDM, dan juga struktur organisasi. Nah, jadi ketika kita mau mengelola kemajuan teknologi ini, kita juga harus memahami apa yang namanya teknologi, ya, apa yang namanya teknologi, apa saja yang masuk dalam teknologi ini. Terus di dalamnya ada komponen apa saja. Teknolog itu kita harus paham tentang apa yang namanya teknolog, yang mana inovator yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Terus setelah kita paham tentang teknologi, bagaimana kita manajemen teknologi. Nah, setelah kita tahu bagaimana manajemen teknologi, kita butuh yang namanya inovasi. Agar apa? Tidak stagnan, tidak terus-menerus dengan hal-hal ini saja. Ketika kita dihadapkan pada perkembangan zaman yang semakin modern, kita tetap atau stagnan di posisi ini saja, maka tidak ada inovasi di dalamnya, kita akan ketertinggalan. Seumpama kita menjadi seorang wirausaha, maka kita akan kalah dengan pesaing-pesaing yang lainnya, seperti itu. Baik. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas yang namanya hak kekayaan intelektual atau HAKI, yang mana itu melindungi hasil pemikiran kita. Nah, poin-poin pembahasannya ada 3 bagian. Nah, yang pertama ada definisi HAKI, terus yang kedua ada sejarah dan juga regulasinya, terus yang ketiga ada kelompok HAKI di Indonesia. Nah, definisi HAKI ini sendiri adalah hak dan kewenangan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir kita, baik secara teknologi, secara seni, sastra, dan lain-lain. Nah, ini melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi bernilai komersil. Nah, ini bersifat eksklusif, mutlak, dan juga berjangka waktu tertentu. Contohnya seperti apa? Musik. Nah, pengarang musik, pencipta musik, salah satu contoh seperti band, ya, Noah, Niji, terus dan yang lain-lainnya. Nah, itu yang mana di dalamnya ada pola pikir mereka, hasil kecerdasan mereka dalam menciptakan sebuah lagu. Nah, sejarahnya dan regulasinya tentang HAKI ini berawal di Venice tahun 1470. Nah, ini diadopsi di Inggris di tahun 1623, kemudian di Amerika Serikat itu tahun 1791. Kemudian ada konvensi internasional yang diadakan di Paris pada tahun 1883. Terus ada di Bene tahun 1886. Nah, lembaga yang mengelola HAKI ini di World Intellectual Property Organization atau WIPO. Nah, ini di dunia ya, secara global. Nah, kalau ya secara global. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri untuk HAKI ini itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 di tahun 2021, yaitu paten dan juga yang lainnya. Karena saya juga kurang paham tentang perundang-undangan, yang pastinya hak kekayaan intelektual itu dilindungi. Nah, jadi kita itu tidak semena-mena contoh di musik sendiri kita tidak semena-mena bisa menggunakan ini. Makanya kemarin itu sampai ada sebuah permasalahan, tidak tahu itu termasuk permasalahan besar atau tidak, yang mana terjadi sengketa atau bukan sengketa sih sebenarnya, lebih terhadap tuntutan antara musisi Indonesia kita yaitu Ahmad Dhani terhadap lagu-lagunya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia memang memiliki hak untuk itu,
kekayaan intelektualnya, dan juga apa yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia hasilkan juga didaftarkan ke Haki seperti itu. Jadi sudah memiliki lisensi lah. Terus kelompok Haki di Indonesia, nah itu hak cipta, paten merek, terus rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, terus perlindungan varietas tanaman. Itu ada ya. Nah, kalau musik itu masuk ke mana nih? Ini masuk ke hak cipta, nah, seperti itu. Ada lagi barang, merek dagang seperti itu ada. Itu masuk juga. Baik, kita lanjut. Nah, perlindungan karya cipta digital. Nah, hak cipta, hak khusus pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi, yaitu buku, program komputer, lagu, drama, seni rupa, dan lain-lain. Nah, jangka waktunya itu selama pencipta hidup sampai 50 tahun setelah meninggal. Nah, bagaimana kalau sudah meninggal? Maka jatuh pada anak-anaknya seperti itu. Nah, program komputer, sinematografi, fotografi, terus database-nya sampai 50 tahun saja diumumkan. Nah, ini ya musik itu masuk ke hak cipta. Apalagi buku, terus program komputer seperti apa, software, salah satu contoh aplikasi Adobe Photoshop, terus Corel, dan juga yang lainnya. Nah, itu juga masuk ke dalam hak cipta. Terus bagaimana kalau ada yang bajakan seperti itu? Crack lah. Ya sama saja, itu seharusnya kena juga. Jadi bagi teman-teman, kalau yang menjadi seseorang yang bergerak di dunia profesionalisme, profesinya sebagai teknisi di bagian komputerisasi ataupun teknisi di bagian jaringan, ya jangan pakai yang bajakan, karena kalian sudah melanggar yang namanya hak cipta ini lah. Terus yang kedua, digital right management atau DRM. Nah, tujuannya satu, autentifikasi pencipta, terus yang kedua jaminan integritas karya, terus yang ketiga pelarangan penyalinan tidak sah, keempat akses terbatas, 5 aturan kontrak atau lisensi, terus yang keenam adalah transmisi aman, terus yang ketujuh adalah kepastian pembayaran. Mungkin bisa dipelajari sendiri ya tentang tujuan dari digital right management atau DRM ini itu apa saja. Nah, ini sudah ada ya 1 sampai 7, dari autentifikasi penciptaan sampai kepastian pembayaran seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah etika dalam sistem informasi. Nah, pilar etika informasi menurut Richard Mason tahun 1986 ada 4 yang perlu kita pahami. Pertama adalah privasi, yaitu hak individu untuk mengontrol informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Terus yang kedua, akurasi, yaitu kebenaran dan ketepatan data, ya, ketidakakuratan informasi dalam menimbulkan kerugian. Terus yang ketiga adalah perlindungan hak kepemilikan atas produk dan juga informasi atau haki ini. Terus yang keempat adalah akses. Aksesnya ini adalah ketersediaan akses informasi bagi semua kalangan. Nah, teknologi informasi itu tidak boleh menjadi penghalang. Nah, ini etika dalam sistem informasi. Jadi menurut Richard Mason tahun 1986, pilar etika informasi itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah privasi, terus yang kedua adalah akurasi, terus yang keempat ada properti, terus yang ketiga ada properti, yang keempat ada akses. Baik, strategi berdasarkan fase produk. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah tahap perkenalan, terus yang kedua ada tahap pertumbuhan, yang ketiga ada tahap kedewasaan, yang keempat adalah tahap kemunduran. Nah, baik, yang pertama tahap perkenalan. Penjualan dan juga laba rendah. Nah, apa perkenalan itu? Penjualan dan juga laba rendah, biaya tinggi, distribusi terbatas. Nah, strateginya bagaimana? Peluncuran cepat atau lambat, ya.
Terus yang kedua, penetrasi cepat atau lambat. Nah, ini bergantung pada peluncuran kita. Peluncuran secara cepatnya atau dilakukan secara lambat, atau penetrasinya cepat atau lambat, tekanannya, dorongannya bagaimana, seperti itu. Terus yang kedua ada tahap pertumbuhan. Penjualan dan laba itu meningkat pesat. Nah, permintaan tinggi, terus pesaing masuk. Terus strateginya bagaimana? Tingkatkan kualitas, model baru, perluas distribusi, dan juga turunkan harga yang sekiranya tidak rugi, dan seperti itu. Meskipun melakukan turun harga, kalau dijual rugi ya bobrok, nanti gulung tikar. Terus yang ketiga ada tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan di strategi berdasarkan fase produk ini, penjualan stabil, terus laba mulai turun, perlu modifikasi produk, seperti itu. Ini dari awal-awal laba itu sudah stabil karena termasuk produk baru, mungkin ya peminatnya banyak. Lama kelamaan produk semakin dikenal, biasanya orang-orang yang membeli produk kita itu senang dengan produk-produk yang baru. Akhirnya coba dengan produk-produk yang baru. Produk yang lama penjualannya biasanya semakin menurun. Nah, ketika penjualan menurun, labanya juga semakin turun. Nah, apa yang perlu dilakukan yaitu perlu modifikasi produk. Nah, strateginya yaitu modifikasi pasar atau produk, terus peningkatan mutu, defensif. Biasanya kalau orang-orang di bagian produksi, salah satu contoh snack atau itu biasanya ubah kemasan, seperti itu. Terus yang keempat, tahap kemunduran. Penjualan dan laba menurun drastis, permintaan rendah. Nah, strateginya bagaimana? Perbarui, terus kemudian tinjau ulang pemasarannya, terus hilangkan varian. Nah, kalau seumpama varian itu terlalu banyak, biasanya bikin orang bingung. Cari dari beberapa varian yang memang penjualannya itu stabil. Nah, itu yang kita kembangkan lagi, seperti itu. Terus jual aset. Nah, ini kalau sudah jual aset ini pada mungkin sudah pada tindak lanjut ini. Terus pembahasan. Nah, pembahasan di sini tentang manajemen risiko dan strategi perencanaan. Nah, definisi risiko dan manajemen risiko. Nah, risiko itu adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Sedangkan manajemen risiko adalah identifikasi, pengukuran, dan juga kontrol risiko untuk meminimalisasi kerugian dan juga peningkatan peluang. Nah, bagaimana kita memanajemen risiko? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya itu risiko adalah peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomi. Nah, ketika kita berbicara pada manajemen risiko, bagaimana kita mengidentifikasinya? Mulai dari pengukuran dan juga kontrol, bagaimana kita untuk meminimalisasi kerugian dan juga mencari sebuah peluang-peluang sehingga ada peningkatan peluang di situ. Terus definisi ahli. Ya, definisi ahli. Nah, menurut Smith di tahun 1990, dia mengatakan bahwasannya yang perlu kita pahami adalah identifikasi, terus pengukuran, terus kontrol keuangan risiko. Nah, sedangkan menurut Clough dan Sears tahun 1994 yaitu pendekatan komprehensif menangani kejadian kerugian. Nah, sedangkan menurut William et al di tahun 1995 hampir sama sih dengan Smith, yang mana dia mengatakan bahwa yang perlu kita lakukan adalah identifikasi, pengukuran. Dan perbedaannya di bagian terakhir yaitu penanganan ketidakpastian. Nah, ruang lingkup proses manajemen risiko apa saja? Yang pertama adalah penentuan konteks, terus identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, terus pengendalian risiko, pemantauan dan telaah ulang, kemudian koordinasi dan juga komunikasi. Nah, biasanya yang perlu dilakukan ini bagian orang-orang yang memiliki
ya sebuah usaha seperti itu. Jadi ruang lingkupnya bagaimana kita manajemen resiko. Nah ini dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang perlu kita lakukan. Menentukan konteksnya apa yang perlu kita identifikasi. Terus kemudian langsung pada identifikasi risikonya apa. Terus analisis, terus setelah dianalisis evaluasi. Nah setelah dievaluasi bagaimana pengendaliannya. Nah setelah pengendaliannya sudah selesai kita kerjakan. Nah setelah dikerjakan bukan pas ditinggal, melainkan kita harus melakukan sebuah pemantauan dan juga telaah ulang. Nah, selain itu apa yang perlu kita kerjakan di dalamnya? Yaitu koordinasi antara seumpama kita sebagai seorang atasan, koordinasi kepada bagian bawahan-bawahan kita, koordinasi kepada para pekerja-pekerja kita. Nah, di dalam koordinasi itu timbul sebuah komunikasi yang bisa membangun seperti itu. Baik, lanjut pada penerapan manajemen risiko. Nah, di sini ada strategi dan juga metodologi dalam manajemen risiko. Nah, ada 4 juga. Yang pertama adalah penerapan, yang kedua adalah kebijakan manajemen risiko, terus yang ketiga ada elemen utama proses manajemen risiko, terus yang keempat ada metodologi penilaian risiko pengembangan sistem informasi. Nah, di sini di bagian penerapan di setiap level organisasi, ya, apa yang perlu dilakukan yaitu secara strategis dan operasional. Terus yang kedua pada proyek spesifik. Nah, kemudian membantu pengambilan keputusan itu di dalam penerapannya. Terus kebijakan manajemen risiko. Nah, ini relevan dengan strategi organisasinya, bagaimana objektif dan sesuai dengan sifat bisnis. Nah, yang mana kita itu dituntut untuk melakukan sebuah hal pada produk ataupun hal yang menjadi risiko kita itu harus dimengerti dan juga diimplementasikan caranya seperti apa seperti itu. Terus yang ketiga adalah elemen utama proses manajemen risiko, yaitu penetapan tujuan, terus identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, monitor, review, komunikasi dan konsultasi. Sebenarnya ini ada beberapa bagian yang perlu kita pahami lah, bagaimana penetapan tujuan kita. Terus setelah itu identifikasinya seperti apa. Setelah diidentifikasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bagaimana analisis kita, evaluasinya seperti apa, seperti itu. Itu masuk pada elemen utama proses manajemen risiko. Terus metodologi penilaian risiko pengembangan sistem informasi. Nah, ini ada cara-caranya. Yang pertama ada 9 langkah, yang mana itu meliputi identifikasi ancaman, kelemahan, analisis pengaruh, rekomendasi pengendalian dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya prinsip pengelolaan risiko. Nah, pilar utama manajemen risiko itu ada 4, yaitu menciptakan nilai tambah. Yang kedua adalah bagian integral proses organisasi. Yang ketiga adalah bagaimana bagian dari pengambilan keputusan. Terus yang keempat bagaimana menangani ketidakpastian itu sendiri. Terus yang kelima sistematis, terstruktur dan juga tepat waktu. Nah, kemudian ini prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan. Nah, ketika kita sudah memahami kelima ini, maka kita sudah bisa menentukan arah bagaimana kita melangkah selanjutnya. Karena apa? Pilar utama dari manajemen risiko itu sudah kita pahami dan juga kita harus terapkan dan juga kerjakan seperti itu. Nah, ini akan menjadi lebih efektif nanti bagaimana kita mengatasi seumpamanya ada sumber masalah seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, dari pembahasan kita di awal sampai terakhir, nah itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah etika profesi, terus yang kedua adalah profesi dan juga profesionalisme, terus yang ketiga ada technopreneurship,
Terus yang keempat kita membahas tentang haki dan juga etika informasi. Terus yang kelima adalah manajemen resiko. Jadi untuk konsep profesi kita sudah pelajari dan juga sudah kita jelaskan secara detail bagaimana kita beretika dalam profesi kita. Terus yang kedua, bagaimana apa yang dimaksud dengan profesi dan apa yang dimaksud dengan profesionalisme, bagaimana kompetisi profesional kita, dan seperti itu. Baik, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir ya, yang mengulas materi dari etika profesi di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14, yang mana ketika menjelaskan ya tidak sekompleks apa yang sudah kita pelajari dengan detail ya, cuma mungkin bisa menjadi rangkuman atau ringkasan sehingga kita itu tidak terlalu pusing dengan materi yang panjang, cuman kita tahu bagaimana kita bertindak, inti-intinya itu seperti apa itu. Jadi kedepannya kita juga bisa melakukan ketika kita sudah sampai di dunia kerja seperti itu. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan meskipun tidak sedetail yang dijelaskan oleh dosen pengampu kita, semoga apa yang saya sampaikan dan saya ringkas dan juga saya ulas ulang menjadi hal yang bermanfaat bagi kita, menjadi sesuatu tambahan ilmu kepada kita semua, khususnya kepada saya sendiri, dan bisa menjadi keberkahan hidup kita, keberkahan tingkah laku kita, sehingga apa yang sudah dipelajari bisa kita terapkan, bisa menjadikan kita orang yang barokah, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan seterusnya. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wal kinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.